Di gang yang gelap dan lembab, bau busuk memenuhi udara. Seekor tikus kurus dan kurus dengan gemetar memanjat sebuah pondok kayu yang tidak mencolok. Hidungnya yang kering dan pecah-pecah dengan hati-hati mengendus udara, dan ia menemukan sedikit makanan. Lampu hijau di mata tikus yang keriput itu berkedip-kedip sedikit, lalu merangkak menuju lokasi bau makanan. Lampu hijau di matanya semakin terang. Bentak, "Bos, aku membunuh seekor tikus. Levi, sudah berapa kali kubilang padamu untuk tetap menjaga kebersihan dan membuangnya." Titik titik titik. Lin Yan sedang duduk di ruangan gelap membaca buku, dan seruan Levi terdengar dari telinganya. Melihat beberapa tempat menyedihkan di depan jendela, Lin Yan merasa sedikit tertekan. Omong-omong, Lin Yan telah berada di dunia ini selama 8 tahun, dan dia juga berusia 8 tahun tahun ini. Ketika dia bertemu, dia hanyalah embrio di dalam perut orang biasa di jalan bawah tanah. Dia telah tinggal di kota yang gelap ini sejak dia lahir. Ibunya di dunia ini meninggal karena sakit ketika dia berumur 7 tahun. Belakangan, meski tanpa nama, dia memanggil kembali nama aslinya. Saat dia perlahan-lahan mulai mengenal dunia, dia akhirnya tahu kemana dia pergi. Menyerang dunia Titan. Jalan bawah tanah Wangdu. Itu juga merupakan tempat di mana prajurit itu tumbuh dalam pilihan yang tidak menyesal di chapter tambahan Attack on Titan. Setelah mengetahui di mana dunia ini berada, Lin Yan sangat putus asa tentang masa depannya. Ini adalah dunia kanibalisme. Titan tidak hanya memakan manusia, manusia juga memakan manusia. Lin Yan bahkan belum pernah melihat matahari di langit luar selama 8 tahun. Satu-satunya hal yang bisa dia lihat adalah titik cahaya di depannya yang masuk melalui celah saluran air bawah tanah. Levi adalah komandan di buku aslinya yang kemudian menjadi orang terkuat di dunia. Lin Yan dan dia mengenal satu sama lain karena mereka memperebutkan sepotong roti. Belakangan, Levi terkesan dengan berbagai kecerdikan Lin Yan, dan menjadi salah satu penggemar kecil Lin Yan. "Baiklah, bos. Makanannya sudah siap, bos sudah menyajikannya." Mendengar perkataan Lin Yan, Levi yang sedang menjaga makanan di dapur menjawab Lin Yan dengan nakal. Tikus-tikus di dekat jendela segera ditangani. Levi yang berusia 7 tahun menelan seteguk air liur ketika dia mencium makanan di dalam pot tanah liat. Dia mengambil garpu di tangannya dan meletakkannya lagi. Karena dirawat oleh Lin Yan, Levi saat ini tidak sekuat dan rasional seperti mesin di buku aslinya. Saat ini, dia masih anak biasa. Segera tiba waktunya untuk makan, dan Levi serta Lin Yan duduk di tepi meja rendah, keduanya dengan makanan di piring mereka. Lin Yan melihat sedikit lebih banyak makanan di piringnya, dengan sedikit senyum di wajahnya. "Bos, makanan yang tersisa tidak banyak, hanya cukup untuk hari ini." "Tidak apa-apa, aku akan segera mencari cara. Bos, jika aku tidak menyeretmu ke bawah, maka..." Air mata mengalir di wajah Levi yang belum dewasa saat dia memakan makanan di piringnya. Jika Lin Yan tidak menerimanya, dia mungkin mati kelaparan di luar. Dia secara alami tahu betapa langkanya makanan di jalan bawah tanah. Lin Yan bukanlah keluarga yang sangat kaya, tapi kedatangannya memperburuk keadaan. Lin Yan merasa sedikit rumit saat melihat Levi yang menangis diam-diam. Sejujurnya, Lin Yan menganggap dia bukan orang baik. Setelah mengetahui bahwa ia telah berkelana ke dunia serangan, Lin Yan tidak pernah ingin menjadi pahlawan. Dia hanya memiliki satu tujuan, yaitu bertahan hidup. Hiduplah dengan baik di dunia ini. Oleh karena itu, dia menggandeng Levi karena dia tahu bahwa lelaki kecil di depannya ini pasti akan menjadi penolongnya di masa depan. Levi Ackerman dikenal sebagai prajurit terkuat umat manusia, dikenal sebagai manusia terkuat. Dikabarkan kekuatan tempurnya saja setara dengan Brigade, sekitar 400 orang, berbeda dengan Brigade di dunia nyata. Jadi dia mengasuh Levi dengan suatu tujuan, agar dia bisa menjalani kehidupan yang lebih baik di masa depan. Lagi pula, akan jauh lebih aman jika ada orang paling berkuasa di dunia di sisinya. Namun setelah setahun bergaul dengan Levi, perlahan dia menerima pria kecil di hadapannya. Bayangkan Levi sebagai salah satu miliknya, seseorang yang bisa sedikit dipercaya. Lin Yan memotong sepertiga makanannya dan menaruhnya di piring Levi. Dengan mata tegas, dia menatap Levi yang menundukkan kepalanya di seberangnya, dan berkata dengan ringan. "Jangan khawatir, aku memikirkan cara yang baik untuk mendapatkan makanan. Kita tidak akan lapar lagi di masa depan. Aku tidak terlalu lapar hari ini."
Kamu boleh makan semua ini. Mendengar kata-kata Lin Yan, Levi mengangkat kepalanya, wajahnya yang berlinang air mata penuh keraguan. Bos, apakah yang kamu katakan itu benar? Apakah kamu benar-benar memikirkan caranya? Tentu saja, saya bos Anda, tentu saja saya punya keinginan saya sendiri. Lin Yan memberi Levi jawaban tegas. Di wajahnya yang percaya diri, jejak kepahitan yang tak terlihat sangat tersembunyi. Lin Yan sendiri baru berusia 8 tahun, lalu apa yang bisa dilakukan untuknya yang baru berusia 8 tahun? Kata-katanya hanya untuk menghibur Levi, dan menghibur dirinya sendiri. Memikirkan hal ini, Lin Yan mengangkat garpunya dan menelan makanan di depannya dalam beberapa pukulan. Tidak lama setelah Lin Yan menelan makanannya, serangkaian suara elektronik terdengar di benaknya. Ding! Selamat kepada tuan rumah, kemajuan poin telah mencapai 100%, dan 1 poin telah diperoleh. Lin Yan membeku sambil memegang garpu. Saat dia mendengar suara elektronik di benaknya, dia bertanya-tanya apakah dia sedang berhalusinasi. Sebagai pembaca lama yang telah membaca banyak sekali novel, dia sudah lama terbiasa dengan hal-hal seperti cheat dan sistem. Namun yang membuatnya bingung adalah mengapa jari emasnya baru muncul sekarang. Segera Lin Yan melihat panel sistem jauh di dalam kesadarannya, dan dia juga menemukan keraguannya. Sistem, peningkatan sistem poin. Pembawa acara, Lin Yan. Dunia saat ini, serangan terhadap Titan. Konstitusi, 0.3. Poin, 10%. Keahlian, memasak LV0, melawan LV0, menempa LV0. Segera Lin Yan memahami fungsi sistemnya. Sebenarnya sangat sederhana, sistemnya mengandalkan makan untuk mengumpulkan poin. Ketika kemajuan akumulasi poin mencapai 100%, Anda bisa mendapatkan 1 poin. Dan poin tersebut dapat digunakan untuk meningkatkan fisik dan skill yang dia ketahui. PS. Atur fisik pria dewasa biasa menjadi 1. Alasan mengapa dia tidak memicu jari emas dalam 6 tahun sebelumnya adalah karena asupan makanan kumulatifnya tidak memenuhi persyaratan sistem untuk menambah poin. Memikirkan hal ini, Lin Yan sedikit lega. Ternyata jari emasnya selalu ada, namun belum terpicu. Selain itu, ada hal lain yang bisa dijelaskan. Tidak mudah untuk mendapatkan poin. Setidaknya dalam 8 tahun terakhir, ia hanya menambah 1 poin. Itu cukup membuktikan betapa lambatnya akumulasi poin. Tentu saja, hal ini juga terkait dengan kekurangan makanannya selama 8 tahun terakhir. Selama 8 tahun, dia pada dasarnya hanya bisa makan 1 kali sehari, dan dia lapar setiap hari. Selain itu, jumlah penduduknya terlalu sedikit, asupan makanannya terbatas, lingkungannya terlalu keras, dan asupan energinya terbatas. Memikirkan hal ini, Lin Yan memiliki sedikit pemahaman tentang setiap aspek sistem ini. Sederhananya, sistem tubuhnya bisa diperkuat selama makanannya dicerna. Selain itu, ia juga melihat gambaran level skill sistem ini. PS, pengalaman di sini adalah pengalaman latihan orang biasa. LV0, skill yang sudah disentuh namun tidak akan digunakan. LV pukul 1 10 tahun pengalaman. LV2, pengalaman 20 tahun. LV3, pengalaman 30 tahun. LV4, pengalaman 40 tahun. LV 10 banding 100 tahun pengalaman keterampilan biasa level 10 adalah puncak dari kategori manusia, dan lebih dari 10 adalah luar biasa. Secara umum puncak manusia dari setiap skill adalah level 10, dan jika melebihi level 10 dianggap luar biasa. Selain itu, semua pengalaman keterampilan adalah pengalaman praktis, bukan pengalaman teoritis. Selain meningkatkan keterampilan menghabiskan poin, Lin Yan juga mempelajari sesuatu dengan membaca instruksi peningkatan keterampilan. LV0 hingga LV1 membutuhkan 1 poin. LV1 hingga LV2 membutuhkan 2 poin. LV9 hingga LV10 membutuhkan 10 poin. Dengan kata lain, sekarang Lin Yan ada benarnya. Kemudian dia dapat memilih salah satu skill, meningkatkan dari LV0 ke LV1, dan mendapatkan 10 tahun pengalaman dalam skill tersebut. Selain itu juga terdapat pengenalan detail tentang penambahan kebugaran jasmani. 1 poin, tapi tambahkan 1 poin plus konstitusi. Perawakan 1 poin kira-kira setara dengan perawakan pria dewasa pada umumnya. Kebugaran jasmani mencakup kombinasi kekuatan, vitalitas, ketahanan, del.
Begitu cepat ada pilihan di depan Lin Yan, bagaimana menggunakan poin yang didapatnya. 1. Tambahkan ke fisik untuk mendapatkan fisik orang dewasa biasa. 2. Tambahkan keterampilan dan dapatkan pengalaman keterampilan selama 10 tahun. Setelah berpikir sebentar, Lin Yan membuat keputusan. Tambahkan beberapa kebugaran fisik. Ding! Selamat kepada tuan rumah, poin kebugaran jasmani plus 1. Setelah pemilihan, suara sistem muncul lagi di benak Lin Yan. Dia bisa merasakan tubuh aslinya yang kurus menjadi berbeda. Pertama-tama, pakaian kosong yang dia kenakan disanggah. Selain itu, dia juga bisa merasakan kekuatan yang telah lama hilang di tubuh kecilnya kembali meresap ke anggota tubuh dan tulangnya. Di kehidupan lain, ia berubah dari dewasa, embrio, menjadi bayi. Yang didapat bukanlah kegembiraan, melainkan kepanikan karena kehilangan kekuatan, perasaan berada di bawah belas kasihan orang lain, yang tak terlupakan seumur hidup. Panel Sistem. Pembawa acara, Lin Yan. Dunia saat ini, serangan terhadap Titan. Konstitusi, 1.3. Poin, 00%. Keahlian, memasak LV0, melawan LV0, menempa LV0. Faktanya, Lin Yan juga telah mempertimbangkan untuk meningkatkan keterampilan hidup untuk menghidupi dirinya sendiri melalui keterampilan ini. Tapi setelah memikirkannya sebentar, dia untuk sementara melepaskan ide ini. Di dunia yang berbahaya ini, kekuatan adalah hal yang mendasar. Apalagi usianya yang baru 8 tahun, kekuatan perlindungan diri adalah yang paling mendasar. Dengan fisik yang sedikit lebih kuat dari pria dewasa biasa, Lin Yan merasa rasa amannya menjadi lebih kuat. Setidaknya, dia memiliki kekuatan untuk melawan saat melawan gangster biasa. Tidak seperti dulu, tanpa kekuatan untuk menahan ayam. Ada lebih banyak hal yang bisa dia lakukan. Setelah memikirkannya sebentar, Lin Yan memutuskan jalur pengembangan selanjutnya. Dapatkan makanan yang cukup, lalu dapatkan poin. Tambahkan poin untuk menjadi lebih kuat. Setelah memiliki sistem tersebut, kepahitan yang awalnya tersembunyi di wajah Lin Yan, yang menjadi lebih kuat, menghilang sepenuhnya. Dia tidak punya cara untuk mendapatkan makanan sebelumnya, bukan karena dia tidak bisa memikirkan cara. Namun di usianya yang ke-8, ditambah dengan tubuhnya yang lemah, banyak hal yang tidak berdaya. Kakak sepertinya berbeda. Mungkinkah apa yang dikatakan kakak barusan itu benar, dan dia tidak berbohong padaku? Levi memperhatikan Lin Yan, yang sedang membersihkan piring di atas meja, kembali ke belakang ruangan. Dia tiba-tiba menemukan bahwa Lin Yan tampak berbeda. Pinggangnya tampak lurus, langkahnya kuat, dan keseluruhan orangnya memancarkan rasa percaya diri. Nyatanya, kepahitan Lin Yan yang baru saja berlalu diketahui oleh Levi. Meski usia Levi masih muda, namun kemampuan observasinya sangat luar biasa. Dia selalu menyebut Lin Yan bos di depan Lin Yan, tapi dia sudah lama menganggap Lin Yan sebagai kakak laki-lakinya. Jadi agar Lin Yan tidak khawatir, dia tidak menunjukkan sekarang bahwa dia mengetahui tentang senyum masam Lin Yan. Memikirkan Lin Yan yang masih menyemangatinya dalam keadaan sulit seperti itu, hidungnya tidak bisa menahan rasa sakit. Dia masih ingat hari kematian ibunya. Dia berada di ambang kelaparan, dan jika bukan karena setengah roti Lin Yan, dia mungkin tidak bisa hidup lagi. Lin Yan tidak hanya merawatnya selama setahun, tetapi juga berhasil menemukan seseorang untuk membantunya menguburkan ibunya. Itu sebabnya dia tidak mau pergi bersama pamannya, Kenny Ackerman. Dia tidak membutuhkan paman asing itu, paman yang tidak muncul sampai ibunya meninggal karena sakit. Dia lebih suka tinggal bersama Lin Yan daripada pamannya. Setidaknya, dia bisa merasakan cinta keluarganya. Di dunia yang sangat kejam ini, Lin Yan adalah sandarannya. Hanya itu kehangatan yang bisa dia rasakan di dunia yang dingin ini. Kembali ke kamarmu. Lin Yan mulai membuat beberapa rencana untuk langkah selanjutnya. Lagi pula, ada risiko kehabisan makanan dalam waktu dekat. Alasan mengapa Lin Yan bisa bertahan sampai sekarang sepenuhnya karena sedikit tabungan yang dikumpulkan ibunya sepanjang hidupnya. Hal ini memungkinkan dia, seorang anak kurus, untuk bertahan di dunia ini selama 1 tahun. Tahun ini, Lin Yan sangat berhati-hati. Setiap kali dia keluar untuk membeli makanan, dia membawa sedikit uang dan melakukannya secara diam-diam. Dia tidak ingin ketahuan bahwa anak yatim piatu kurus masih punya uang, dan dia pasti sudah lama dipukuli sampai mati. Di mana saya bisa tinggal sampai sekarang?
Hanya tersisa 10 koin baja. Lin Yan membuka kompartemen tersembunyi di dinding, dan dia menemukan sebuah kotak kecil tempat dia menyembunyikan uang. Ini koin peninggalan ibunya. 1 koin baja dapat ditukar dengan gandum untuk 1 hari untuk keluarga beranggotakan 4 orang. Jadi ketika dia mendapatkan koin baja, Lin Yan mulai memikirkannya. Bagaimana saya harus menggunakan 10 koin baja ini untuk memaksimalkan nilai 10 koin baja terakhir saya? Mungkin saya bisa memulai bisnis kecil-kecilan. Lin Yan dengan cepat mendapat ide. Dengan kekuatan, dia bisa melakukan lebih banyak hal. Aku akan keluar sebentar, kamu tetap di rumah dan jangan lari-lari. Lin Yan menyapa Levi, dan dia keluar. Dia memikirkan cara untuk menghasilkan uang. Dia perlu membuat beberapa persiapan untuk rencana ini. Kakak, ambil ini. Levi melihat Lin Yan keluar dengan membawa tas, jadi dia menghentikan Lin Yan. Menyerahkan belati ke tangan Lin Yan. Jalan bawah tanah adalah tempat yang sangat berbahaya, jadi setiap Lin Yan keluar, dia selalu membawa belati. Tapi kali ini karena terlalu bersemangat, dia lupa. Mengambil belati yang diserahkan Levi, Lin Yan dengan cepat menghilang ke gang gelap. Meski jalan bawah tanah sangat gelap, kecepatan Lin Yan sangat cepat, seolah berjalan di tanah datar. Dia telah tinggal di jalan bawah tanah selama bertahun-tahun, dan sekarang dia sudah lama terbiasa dengan tempat ini. Bahkan dengan mata tertutup, dia dengan percaya diri dapat bergerak melewati area ini. Apakah itu rusak? Lin Yan berlari semakin cepat, dan segera tiba di tempat yang ingin dia tuju. Namun dia menemukan sepatunya rusak tanpa peringatan. Ngomong-ngomong, sepasang sepatu ini sudah beberapa kali diperbaiki oleh ibunya yang meninggal karena sakit, dan sepertinya bukan kebetulan kalau sepatu itu rusak. Lin Yan tidak peduli dengan sepatunya yang rusak, dia hanya melepas sepatunya dan berjalan tanpa alas kaki. Sepatu itu diikatkan di pinggangnya. Patua Akres, 2 karung gandum yang sudah dikupas. Lin Yan tersentak dan berdiri di depan toko makanan X. Dia adalah pelanggan tetap toko ini. Tanpa dia, bos di sini bisa dianggap sebagai salah satu bos terbaik di antara oknum pengusaha di jalan bawah tanah. Meski biasanya ia suka bertubuh pendek, namun kualitas barangnya tetap tidak bisa dikatakan. Setidaknya makan undet. Seorang lelaki tua botak dan berjanggut keluar dari toko, dia memandang Lin Yan dan bertanya dengan ragu. Wah, apa kamu yakin itu 2 tas? Jangan bicara omong kosong, ini 10 koin baja, 2 kantong gandum yang sudah dikupas, aturan lama. Melihat tidak ada orang di sekitarnya, Lin Yan meletakkan koin baja di tangan Akers, yang merupakan kekayaan bersih terakhirnya. Melihat Lin Yan memberikan uang tersebut, Akers tidak banyak bertanya. Dia tidak peduli dari mana uang Lin Yan berasal, dia hanyalah seorang pengusaha. Selama pelanggan membayarnya, tak lama kemudian ada seorang asisten toko yang menemani Lin Yan membawa 2 kantong gandum yang dimintanya di pundaknya. Ikuti Lin Yan untuk mengantarkan ke tempat tinggalnya. Semua tetangga Lin Yan mengetahui bahwa Lin Yan memiliki kerabat jauh bernama Akers. Beri Lin Yan makanan setiap bulan. Hanya saja mereka tidak mengetahui bahwa kerabat jauh Lin Yan hanyalah kedok Lin Yan untuk melindungi dirinya sendiri. Seorang anak dengan makanan, jika tidak ada pendukung, di jalan bawah tanah. Itu terlalu berbahaya. Apakah orang ini benar-benar masih anak-anak? Aks melihat Lin Yan pergi, matanya bersinar. Dia tidak pernah berpikir untuk berkomplot melawan barang-barang Lin Yan, tetapi setelah melihat Kenny Ackerman muncul di rumah Lin Yan, dia menolak gagasan itu. Dia tidak mampu membayar pria itu. Selain itu, demi puluhan koin baja, dia tidak mampu mengambil risiko sebesar itu. Kedua, saya tidak tahu kenapa, meskipun Lin Yan hanyalah seorang anak kecil. Namun saat menghadapi Lin Yan, ia selalu memiliki perasaan menghadapi orang dewasa. Penampilan dewasa seperti itu meninggalkan kesan mendalam pada dirinya, dan dia tidak berani meremehkannya. 3 hari kemudian, Lin Yan dan Villiers sedang sibuk di dalam kamar, dan seluruh ruang tamu dipenuhi dengan bau manis yang menyengat. Kakak, bisakah kamu membuat permen seperti ini? Levi memperhatikan Lin Yan sibuk di tanah dengan saksama. Dia memandang Lin Yan dengan rasa ingin tahu, mengutak-atik barang-barang di tangannya. Sejujurnya, dia bertanya-tanya apa yang dilakukan Lin Yan sejak Lin Yan membawa kembali gandum. Pikir Lin Yan membuang-buang makanan. Tetapi karena Lin Yan selalu bisa memberinya kejutan, dia tetap menolak gagasan untuk menghentikan Lin Yan. Cobalah,
Sudah siap. Lin Yan memberi Levi benda kecil berwarna coklat. Levi mengambil apa yang diserahkan Lin Yan dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Hal ini manis sekali. Bagaimana caramu melakukannya, bos? Rasa manis di mulutnya membuat mata Levi berbinar. Dia tidak menyangka Lin Yan benar-benar membuat gula dari gandum. Yang dibuat Lin Yan adalah maltosa. Di bawah tanah, dan bahkan di seluruh ruang di atas tanah, benda-benda seperti gula adalah barang yang sangat mewah. Itu juga satu-satunya barang paling menguntungkan yang bisa dia buat saat ini. Oleh karena itu, dia membeli 2 kantong sekam gandum hanya untuk membuat maltosa. Melihat beberapa sirup di dalam tong, sedikit senyuman muncul di wajahnya. Dia sudah sangat senang saat bisa melakukannya untuk pertama kali. Segera Lin Yan membagi sirup menjadi beberapa cetakan kayu kecil. Sepatumu juga rusak. Lin Yan selesai mengemas semua maltosa lengket dan kelelahan. Dia duduk di kursi dan tiba-tiba melihat kaki Levi memperlihatkan jempol kaki. Levi mendengar kata-kata Lin Yan, matanya sedikit mengelak saat membersihkan kamar, dia menundukkan kepalanya dan menyeka lantai, dan menjawab sambil tersenyum. Kamu masih bisa memakainya. Aku akan menggunakan metode yang diajarkan kakakku nanti, berbaikan saja. Lin Yan tidak bertanya lagi. Dia melihat ke ruangan sempit dan rendah, dan jendela yang redup. Dan jempol kaki Levi yang menjorok ke dalam, dengan tujuan kecil di benaknya. Dia yakin suatu hari nanti dia bisa membawa Levi keluar dari bawah tanah dan pergi ke tempat yang cerah. Ngomong-ngomong, dia sendiri belum melihat matahari. 3 hari kemudian, Lin Yan duduk perlahan di jalan mengenakan sepasang sepatu kulit yang baru dibeli. Dia juga membawa sepasang sepatu yang lebih kecil. Meski sepatu buatan lelaki tua korik di jalan bawah tanah terlihat jelek, namun sangat nyaman dipakai. Merasakan panas dan kenyamanan yang telah lama hilang di kakinya, Lin Yan merasa sedikit bahagia. Untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun, dia memakai sepatu senyaman itu. Sepatu sebelumnya bocor atau gagal diisolasi. Selain itu, dia sering bertelanjang kaki. Mendorong pintu hingga terbuka, Lin Yan melihat Levi yang membantunya merebus gula. Kakak sudah kembali. Hari ini aku menemukan seorang gadis kecil sedang menyelinap. Melihat Lin Yan kembali, Levi berlari untuk membantu Lin Yan mendapatkan sesuatu. Sambil mengambil banyak barang dari tangan Lin Yan, dia memberitahu Lin Yan apa yang terjadi padanya hari ini. Ini sepatu bot yang dibuat untukmu. Lihat apakah itu cocok. Lin Yan menyerahkan sepatu bot itu kepada Levi, tidak terlalu memperhatikan gadis kecil licik yang dibicarakan Levi. Beberapa orang yang memata-matainya seperti ini telah meninggal dalam setahun terakhir. Dia menukar sepotong permen dengan 2 koin baja dari Els. Dan gandum yang dia beli seharga 10 koin baja sebelumnya menghasilkan 50 potong permen. Hampir 10 kali lipat keuntungan dengan cepat diperolehnya. Tapi dia tidak menjual sisa gulanya di jalan bawah tanah, itu terlalu beresiko. Bahkan kepada Els dia mengatakan permen miliknya adalah hadiah dari paman Levi. Setelah mendapatkan 10 koin baja, dia mengganti pakaiannya yang paling bersih. Dengan harga 5 koin baja, ia memperoleh kualifikasi untuk pergi ke pusat perbelanjaan bawah tanah. Jalur dari jalan bawah tanah ke tanah dimonopoli oleh pedagang bawah tanah. Setiap orang yang masuk atau keluar pusat perbelanjaan bawah tanah harus membayar tol. Dengan 50 permen di tubuhnya, Lin Yan pergi ke dunia luar untuk pertama kalinya dan melihat matahari untuk pertama kalinya. Dia juga ingin pergi ke dunia luar untuk melihat-lihat sebelumnya, tetapi Lin Yan tidak memikirkan sedikit uangnya sama sekali. Dia melepaskan ide boros ini, tapi sekarang dia memiliki sesuatu untuk diandalkan, dia keluar dari jalan bawah tanah. Tapi Lin Yan tidak tinggal terlalu lama di Wangdu. Dia kembali ke mal bawah tanah segera setelah menjual permennya. Di Wangdu, permennya, yang paling tinggi adalah koin tembaga. Itu adalah 10 koin baja. Dia tidak menjual di satu tempat, 49 permen, Lin Yan berpindah hampir selusin tempat. Lin Yan menyadari betapa besarnya keuntungan gulanya. Keuntungan penuh hampir 50 kali lipat. Jadi dia perlu menghindari resiko, setidaknya sampai dia tidak cukup kuat, dia harus melakukannya dengan hati-hati. Dunia ini terlalu berbahaya. Terima kasih, kakak. Levi memegang sepatu bot baru yang dibelikan Lin Yan untuknya, dan dia sedikit enggan untuk memakainya. Dia tahu sepatu bot seperti itu akan cukup untuk memberi makan setidaknya 2 orang selama seminggu sebelum bisa ditukar.
Lin Yan merasa tertarik melihat gerakan Levi. Kapan? Inilah uang yang diperoleh kali ini. Beli saja kalau sudah habis. Setelah membeli sepatu dan makanan, Lin Yan memiliki sisa 460 koin baja. Dia melempar koin baja dan membuat suara keras di tanah. Apakah ini nyata? Uangnya banyak? Kakak luar biasa. Levi membuka tasnya dan melihat koin baja di dalamnya, dia tidak dapat mempercayainya. Toh, 3 hari lalu, mereka masih mengkhawatirkan soal makanan. Tapi sekarang Lin Yan telah mendapatkan begitu banyak uang hanya dalam beberapa hari. Kantong koin baja ini, jika ditukar dengan makanan paling umum, akan cukup untuk dimakan selama beberapa tahun. Lihat, apa ini? Lin Yan mengeluarkan bungkusan kertas kecil dari sakunya dan membukanya. Tak lama kemudian tercium aroma yang memenuhi udara. Ini sebenarnya daging, ini sebenarnya daging, ini. Levi melihat daging yang dimasukkan Lin Yan ke tangannya, dia sedikit kewalahan. Terakhir kali dia makan daging adalah setahun yang lalu, ketika ibunya meninggal, dan pamannya Kenny Ackerman memberikannya kepadanya. Itu juga salah satu dari beberapa kali dia makan daging sejak dia masih kecil. Namun hari ini, dia melihat daging lagi. Itu ada di tangannya. Penuh dengan keharuman yang menarik. Wow. Lin Yan mengambil bagian dagingnya dan masuk ke kamarnya. Mendengar tangisan Levi yang samar-samar di luar, Lin Yan tahu bahwa Levi pasti memikirkan ibunya. Levi saat ini belum mengalami kekejaman di buku aslinya, dan masih menjadi anak yang menangis. Dunia ini sungguh kejam. Lin Yan membuka daging yang dibelinya hari ini, dan dia tidak bisa menahan nafas dalam hatinya. Sejujurnya, ini adalah kedua kalinya dia datang ke dunia ini untuk makan daging. Terakhir kali saya mendapatkan lampu Levis, kali ini adalah yang kedua kalinya. Sebelum ibunya di dunia ini meninggal karena sakit, dia adalah seorang wanita yang sangat hemat. Jangan pernah menghabiskan 1 sen pun. Itu sebabnya kita bisa mengumpulkan koin baja itu. Panel sistem. Pembawa acara, Lin Yan. Dunia saat ini, serangan terhadap Titan. Konstitusi, 1.3. Poin, 01,5%. Keahlian, memasak LV0, melawan LV0, menempa LV0. Melihat panel sistem, Lin Yan menemukan bahwa poin yang dulunya 0 kini menjadi 1,5%. Meski tidak cepat, namun bisa meningkat sekitar 45% dalam waktu sekitar sebulan. Dan dibandingkan 8 tahun sebelumnya yang hanya menghasilkan 1 poin, kemajuannya jauh lebih cepat. Tarif sebelumnya setara dengan sekitar 1,25% per bulan, yang menunjukkan betapa lambatnya kenaikan sebelumnya. Setelah beberapa hari observasi, Lin Yan sampai pada beberapa kesimpulan. Kemajuan pertumbuhan titik berkaitan dengan jenis makanan, jumlah, dan kecepatan pencernaan. Setelah dia memperkuat fisiknya, kecepatan pencernaannya dan jumlah makanan yang dia makan meningkat. Hal ini juga mengakibatkan peningkatan poin hampir 36 kali lebih cepat dari sebelumnya. Hal ini menunjukkan satu hal, yaitu menambahkan poin pada fisiknya dapat meningkatkan kecepatan peningkatan poinnya. Jadi Lin Yan sedang memikirkan apakah akan menunggu poin berikutnya dikumpulkan dan menambahkannya ke fisiknya. Setelah memikirkannya, Lin Yan menyerah. Untuk saat ini, fisiknya sudah cukup. Ia membutuhkan keterampilan lain untuk meningkatkan kemampuannya bertahan hidup di dunia ini. Seminggu kemudian, tempat terpencil di jalan bawah tanah. Ada reruntuhan di mana-mana di sini, karena sudah lama tidak ada orang yang hidup, dan jaring laba-laba yang rusak terlihat di mana-mana. Laba-laba di sini semuanya dimakan oleh manusia yang tidak punya makanan. Di bawah tanah, makanan sama dengan kekuatan, dan tentu saja di seluruh dunia yang dikelilingi tembok di Pulau Surga. Di rumah bobrok tapi bersih dan luas. 5 anak berkumpul di rumah. Mereka semua adalah gangster yang direkrut oleh Lin Yan, tidak ada satupun yang terlalu tua, dan yang tertua baru berusia 15 tahun. Umumnya mereka berusia 7 hingga 12 tahun. Lin Yan mengetahui kengerian dunia ini, jadi dia bersiap untuk mengembangkan kekuatannya. Meski gangster kecil ini belum memiliki banyak kekuatan. Tapi itu lebih baik daripada menjadi muda dan mudah dibudidayakan. Tentu saja, orang-orang ini tidak ditundukkan olehnya dengan satu mulut, mereka semua ditundukkan olehnya dengan tinju dan makanan. Setelah membuat maltosa, perlahan-lahan dia mengumpulkan sejumlah uang. Dan dalam beberapa hari terakhir, karena sistem tersebut, ukuran Lin Yan meningkat tajam.
Tidak ada perbedaan antara dirinya yang berusia 8 tahun dan seorang anak berusia 11 tahun. Tentu sangat disayangkan ukuran Levi tidak banyak berubah. Sepertinya sama dengan buku aslinya, setelah Levi, mungkin dia akan tetap menjadi pria pendek itu. Bos, Doklin dari distrik timur, merampok gandum kita hari ini. Katakanlah kita berhutang uang perlindungan pada mereka. Levi, Fran, dan seorang anak yang lebih besar masuk dengan kepala tertunduk. Luka merah di dahi Levi terlihat jelas, dengan darah masih mengucur. Lin Yan berjalan ke sisi Levi, dia menepuk bahu Levi, dan berkata dengan ringan. Turun dan balut, aku akan mengurusnya sendiri. Bagi Lin Yan, hal seperti itu sudah lama diharapkan. Di mana ada orang, pasti ada perkelahian. Oleh karena itu, dia tidak heran hal seperti itu terjadi. Doklin adalah pemimpin gangster di distrik timur, dan ada lebih dari selusin orang di bawah komandonya yang mengemis untuk hidup bersamanya. Lin Yan datang ke East Side karena dia menginginkan tempat yang lebih luas untuk membuat maltosanya. Ini adalah bagaimana ia bersinggungan dengan Doklin. Dia tidak memiliki banyak kekuatan tempur di tangannya sekarang, dan dengan Levi, hanya ada 5,5 anak. Sangat menderita, tapi bukan gaya Lin Yan untuk menahan diri sepanjang waktu. Sejak kecil di tempat yang sering terlihat orang mati ini, ia sudah lama terbiasa dengan kematian. Dalam waktu singkat, dia mendapat ide. Fran, ada yang harus kamu lakukan. Melihat kaum Frank yang cemas, Lin Yan menambahkan kalimat lain pada mereka. Mendengar perkataan Lin Yan, Fran mengangguk, dia sangat takut Lin Yan akan mengusirnya sekarang. Bagaimanapun, Doklin adalah eksistensi yang sangat sulit di generasi ini. Hanya sedikit orang yang berani macam-macam dengan Doklin. Dia dan Levi melawan orang-orang itu untuk melindungi karung gandum agar tidak dirampas. Pada akhirnya, bukan hanya mereka tidak menang, tapi mereka bertiga juga dihajar. Sekarung gandum, tapi Anda bisa membeli budak kecil yang cantik di pasar bawah tanah. Dia bilang itu bernilai sekarung gandum. Jadi dia sangat takut Lin Yan akan mengusir mereka karena kehilangan gandum. Jadi dia menjadi gelisah, dan dia merasa lega ketika mendengar Lin Yan berkata bahwa masih ada hal yang harus dia lakukan. Dia tidak ditinggalkan. 2 hari kemudian, jalan bawah tanah timur. Di rumah yang cukup bagus. Doklin dan anak buahnya sedang minum dan makan, dan suasananya sangat meriah. Selusin gangster duduk mengelilingi Doklin dan menyanjungnya. Bos layak menjadi penguasa wilayah timur. Itu tidak benar. Ketika anak itu melihat bosnya, dia tidak menginginkan makanan apapun dan melarikan diri. Sekelompok idiot, lain kali ayo kita ambil makanannya, hahaha. Doklin menyesap anggurnya, dan di depannya ada sepotong besar daging. Meski ia juga seorang tiran di distrik timur, peluang makan daging sepanjang tahun juga sangat kecil. Hari ini, dia berkeliaran di wilayahnya sendiri, tetapi dia melihat beberapa anak laki-laki membawa gandum beberapa hari yang lalu. Tentu saja dia tidak akan melepaskannya. Namun dia tidak menyangka kali ini beberapa orang membawakan daging dan anggur. Hal ini membawa Doklin pada rumor bahwa Lin Yan, yang baru saja pindah ke timur, adalah kerabat jauh pengusaha bawah tanah Akers. Yakin, hanya pedagang bawah tanah yang boleh makan daging. Sungguh beruntung. Memikirkan hal ini, sedikit rasa iri dan keserakahan muncul di mata Doklin. Pria yang bisa makan daging pasti punya banyak uang di tangannya, bukan? Doklin memutuskan untuk mencari kesempatan pergi ke Lin Yan untuk mendapatkan lebih banyak uang. Meskipun dia memiliki keraguan terhadap pengusaha bawah tanah di belakang Lin Yan. Tapi selama dia tidak melangkah terlalu jauh, masih ada orang di belakangnya. Dan dia telah merampok Lin Yan 2 kali, tetapi Lin Yan tidak melakukan apapun. Itu cukup membuktikan bahwa mereka semua pengecut. Doklin menelan daging di depannya dalam beberapa teguk, dan meminum beberapa teguk anggur. Merasakan rasa daging yang sudah lama hilang, dia merasa sangat nyaman. Dia memutuskan untuk pergi ke tempat Lin Yan besok pagi. Tiba-tiba Doklin merasakan nyeri kram di perutnya dan mulai merasa pusing. Bang, bos, anggur ini beracun. Aku diplot melawan, jadi, sangat berbahaya. Tepat saat Doklin jatuh karena keracunan. Samar-samar dia melihat sekelompok anak memasuki bentengnya, dan kemudian dia kehilangan kesadaran. Lin Yan membawa 5 anak yang direkrutnya dan berdiri di aula.
Lin Yan merasa sedikit patah hati saat melihat anggur dan daging yang dibelinya hancur. Barang-barang ini menghabiskan 200 koin baja penuh. Aku tahu apa yang kamu pikirkan. Mereka akan segera bangun. Mereka mati, atau kamu mati, kamu yang memilih. Pisau di tangan Lin Yan menusuk Doklin yang pingsan tanpa ragu-ragu. Ini bukan pertama kalinya dia membunuh seseorang. Dalam setahun terakhir, dia telah membunuh beberapa anak yang menginginkan makanannya. Yang terpenting adalah tetap hidup. Ini adalah kebenaran yang dipahami Lin Yan sejak dia masih sangat muda. Puff, puff, titik titik titik, puff, fo fo. Lin Yan berdiri di luar. Mendengar suara di ruang belakang, dia tahu bahwa orang yang dipilihnya tidak mengecewakannya. Segera semua orang keluar dari ruangan. Meskipun mereka tidak berkata apa-apa, tangan mereka yang gemetar mengkhianati mereka. Wajah Levi bahkan lebih pucat, namun ternyata tenang. Ketika Lin Yan membunuh seseorang untuk pertama kalinya, dia bahkan lebih buruk dari mereka, memuntahkan semua yang dia tonton selama beberapa hari. Namun perlahan aku mulai terbiasa. Tak lama kemudian benteng Dokling terbakar. Semua bekas terbakar hingga bersih. Di dunia ini, siapa yang peduli jika sekelompok gangster mati? Bagi keluarga kerajaan dan bangsawan, berkurangnya satu orang berarti berkurangnya satu orang yang menghabiskan sumber daya. Bukankah ini lebih baik? Oleh karena itu, setelah api padam, tidak ada yang peduli dengan kematian Doklin dan komplotannya. 3 hari kemudian, sudut jalan bawah tanah distrik timur. Di ruang gelap, tercium bau busuk yang samar. Di kejauhan, pancaran cahaya dari saluran air bawah tanah merupakan salah satu dari sedikit sumber cahaya. Meski tidak besar, ini adalah salah satu dari sedikit kesempatan bagi orang-orang di bawah tanah untuk melihat matahari. Lin Yan dan Levi duduk di ambang pintu bertabur batu. Diam-diam memandangi pancaran cahaya di kejauhan, inilah salah satu kenikmatan setelah makan siang bagi mereka berdua. Pertama kali dia membunuh seseorang, Levi harus beradaptasi selama beberapa hari sebelum dia sadar kembali. Dia memandang Lin Yan yang duduk di sebelahnya, dan berkata dengan serius. Kakak, aku akan melindungimu mulai sekarang. Kamu masih muda, tunggu sampai kamu dewasa. Melihat profil tegas Lin Yan, Levi teringat tatapan mengerikan di mata Lin Yan saat melihatnya disakiti oleh geng Doklin hari itu. Jadi dia diam-diam bersumpah bahwa ketika dia besar nanti, dia harus menjadi orang yang kuat. Lindungi dia seperti kakakmu melindungi dirimu sendiri. Lin Yan melihat tatapan serius Levi, dan menjawab dengan ringan. Dia membunuh Doklin kali ini untuk melampiaskan amarahnya pada trio Levi. Ini lebih tentang menangani potensi ancaman. Lin Yan sebenarnya memberi kesempatan pada Doklin. Jika Doklin tidak merampoknya untuk kedua kalinya, dia tidak akan mati. Setelah dia merampok Lin Yan untuk kedua kalinya, Lin Yan menyadari bahwa Doklin tidak dapat dipertahankan. Jika dia terus menundukkan kepalanya, Doklin tetap tidak akan melepaskannya. Dalam hal ini, Doklin tidak perlu hidup. Mendengar Lin Yan berkata bahwa dia masih muda, Levi yang berusia 7 tahun memandang Lin Yan dengan tidak yakin. Dia benar-benar ingin menyangkal fakta bahwa Lin Yan baru berusia 8 tahun. Tetapi ketika dia berpikir bahwa dia akan diberi pelajaran setiap kali dia membantah, dia menahan kata-katanya. Kakak, orang itu dia lagi. Tepat ketika Lin Yan hendak kembali ke rumah, kata-kata Levi membuatnya berhenti. Dia mengikuti arah yang ditunjuk Levi dan menemukan seorang gadis kecil berambut merah yang kotor. Gadis kecil itu bersembunyi di sudut gelap, memperhatikan mereka berdua secara diam-diam, matanya sedikit cerdik. Melihat Levi menunjuk dirinya sendiri dan ditemukan oleh Lin Yan dan Levi, dia menoleh dan lari dengan panik. Menyelam ke gang yang gelap, Lin Yan mengeluarkan belati dari pinggangnya dan memegangnya erat-erat. Diusir, melihat gadis kecil yang lari dengan panik, matanya yang dingin tidak menunjukkan emosi. Katakan padaku, apa tujuanmu memata-matai kami? Kamu hanya punya satu kesempatan. Tidak butuh waktu lama bagi Lin Yan, yang telah memperkuat fisiknya sekali, dengan mudah mengejar gadis kecil itu. Dia menggendong gadis kecil itu di satu tangan, dengan pisau di lehernya, nadanya dingin. Memasuki jalan buntu yang sepi. Gadis kecil berambut merah menatap Lin Yan dengan mata kanibal, dan air matanya mengalir tanpa suara. Tubuhnya bergetar hebat. Butuh waktu lama untuk berbicara. Jangan bunuh aku ingin bergabung denganmu. Namaku Isabel,
Aku bisa membantumu. Isabel menangis ngeri. Belati dingin di lehernya membuat seluruh tubuhnya dingin, dan perasaan kematian menyelimuti seluruh tubuhnya. Mendengar perkataan gadis kecil itu, Lin Yan menjadi bingung. Si rambut merah, Isabel. Mungkinkah itu pilihan yang tidak menyesal di Attack on Titan? Salah satu preman Levis, Isabel itu. Memikirkan hal itu, Lin Yan segera merasa lega. Bagaimanapun, dia telah bertemu Levi dan Fran di Wangdu Underground. Tidaklah terlalu aneh untuk bertemu Isabel lagi. Isabel masih sangat cakap. Sebagai salah satu dari 3 anggota inti geng Levi, dia memiliki bakat bertarung yang kuat. Hal ini terlihat dari masuknya dia ke Survey Corps, kelas Levi. Yah, kamu selamat. Lin Yan berkata dan menurunkan Isabel yang dicekik olehnya. Meski anak kecil di depannya masih belum mengerti apa-apa. Tapi di tempat seperti jalan bawah tanah, dia bisa dianggap sebagai bakat yang belum ditemukan. Lin Yan tidak membuang sampah, jadi setelah mengetahui bahwa gadis kecil itu adalah Isabel, dia melepaskan niat membunuhnya. Jika itu orang lain, Lin Yan mungkin tidak peduli dengan alasan pihak lain sama sekali. Tidak mungkin, rahasia Maltosa di tangannya cukup untuk diawasi orang lain. Ia bahkan membeli gandum di beberapa tempat selama periode ini. Dia tidak ingin Akers mengetahui rahasianya. Setidaknya dia belum cukup kuat untuk mengabaikan pandangan orang lain. Di jalan yang gelap, jarang berjalan, ada beberapa orang yang berkulit pucat, kurus, dan pincang. Banyak orang mengalami masalah kaki akibat terlalu lama terpapar sinar matahari. Isabel mengikuti di belakang Lin Yan, tangan dan kakinya dingin dan matanya kusam. Jelas masih dalam adegan di mana niat membunuh Lin Yan baru saja terselubung, dan dia belum keluar. Setelah beberapa saat, Lin Yan membawa Isabel kembali ke kediaman mereka. Makanlah dan jangan bersuara, aku tidak menyukainya. Setelah makan, aku pergi mandi. Ini baju ganti. Lin Yan menyajikan kepada Isabel sepiring makanan mengepul dan semangkuk sup. Letakkan beberapa pakaian bekas yang bersih di bangku di sebelah meja. Levi, masyarakat Perancis tidak terlalu tertarik dengan kedatangan Isabel. Mereka diam-diam memakan makanan di piring mereka. Makanan masa kini sangat kaya, antara lain roti, ubi, dan kuah kaldu, ditambah segelas air gula. Bahkan pengusaha bawah tanah biasa pun jarang makan siang mewah seperti itu. Tanpa dia, persediaan dunia di dalam tembok akan terlalu langka. Bagi mereka yang tinggal di bawah tanah, selama mereka punya sesuatu untuk dimakan, itu sudah merupakan kebahagiaan yang luar biasa. Mendengar kata-kata Lin Yan, Isabel mengangguk dengan takut-takut. Menahan keinginan untuk menelan. Isabel merasakan banyak tekanan dari Lin Yan yang duduk di kursi utama dan sedang makan dengan santai. Melihat makanan lezat di piringku dan pakaian bersih di sebelahnya, kecemasan dan ketakutannya perlahan hilang. Bos, apakah latihan kita hari ini sama dengan kemarin? Levi segera menghabiskan makanannya dan menatap Lin Yan yang masih makan dengan serius. Baru-baru ini Lin Yan mengajak semua orang berolahraga. Selain senam pagi, ada juga senam siang setiap harinya. Sisa waktunya digunakan untuk merebus Maltosa. Intensifkan hari ini dan larilah di sekitar jalan bawah tanah. Lin Yan menyesap kaldunya, memandang orang-orang yang sedang makan, dan berkata dengan tenang. Pada minggu sebelumnya, agar semua orang terbiasa, sambil memperbaiki pola makan semua orang, dia tidak berolahraga terlalu banyak. Setelah seminggu makan banyak, setiap orang yang awalnya kurus mengalami sedikit darah. Anda dapat mulai menambahkan volume. Isabel tetap di sini, mandi, membereskan meja, dan sebagainya. Lin Yan dan Isabel, yang masih makan makanan sesuai permintaan Lin Yan, menyelesaikan pesanan mereka. Lalu dia memandang Fran yang berambut pirang dan mengangguk sedikit. Fran memahami tindakan Lin Yan. Mendengar kata-kata Lin Yan, Isabel buru-buru meletakkan peralatan makan dan mengangguk. Baiklah bos, saya akan membersihkannya. Segera Lin Yan membawa Levi dan yang lainnya keluar, tetapi Fran tidak ikut bersama mereka. Dia memiliki tugas yang harus dilakukan. Amati pendatang baru. Setiap pendatang baru yang masuk memiliki masa observasi. Ini adalah aturan yang ditetapkan Lin Yan sejak awal, meskipun Lin Yan tahu bahwa Isabel adalah gadis yang sangat murni dan baik hati di buku aslinya. Tapi dia tidak berani mengendur sedikit pun. Tidak ada yang bisa menjamin bahwa beberapa hal aneh akan terjadi ketika dia tiba di dunia ini.
Jadi dia membuat Fran, seperti biasa, menatap Isabel. Di jalanan distrik timur jalan bawah tanah. Di mata pejalan kaki yang datang dan pergi yang tidak dapat dipahami. 5 sosok sedang berlari kencang di jalan. Bagi warga sipil yang tidak bisa makan cukup sepanjang hari, olahraga adalah sebuah kemewahan. Hal ini akan sangat mempercepat kecepatan kematian mereka karena kelaparan. Begitu banyak orang memilih untuk berbaring di tempat tidur hampir sepanjang waktu kecuali untuk menikmati sinar matahari setiap kali mereka keluar. Kelompok orang ini adalah Lin Yan dan kelompoknya yang keluar untuk berolahraga. Lin Yan di depan, diikuti oleh Levi. Bahkan saat ini Levi baru berusia 7 tahun. Namun dengan darah keluarga Ackerman, potensinya jauh melebihi rekan-rekannya. Jika bukan karena fisik Lin Yan yang bertambah, akan sulit baginya untuk melewati Ackerman Levi, yang 1 tahun lebih muda darinya. Setengah jam kemudian, kecepatan kakak tidak berubah. Saat ini sebelumnya, dia sudah turun. Melihat Lin Yan di depannya yang masih berjalan dengan mantap, Levi terkejut. Setahun terakhir, mereka juga mencuri barang untuk bertahan hidup. Saat mereka berdua mencuri dan melarikan diri sebelumnya, setiap kali Lin Yan kehabisan nafas. Jadi Levi selalu yang menarik Lin Yan untuk berlari di akhir. Namun hari ini mereka berlima keluar untuk berolahraga, dan Levi tiba-tiba menyadari bahwa kakak laki-lakinya berbeda. Jauh lebih kuat dari sebelumnya. Memikirkan hal ini, dia tidak bisa tidak bertanya-tanya. Mungkinkah kakak laki-laki itu membiarkanku pergi sebelumnya? Memikirkan hal ini, Levi melihat punggung Lin Yan di kejauhan dan sangat tersentuh. Lalu dia mempercepat langkahnya lagi, ingin lebih dekat dengan Lin Yan. 5 sosok kurus berjalan cepat melewati gang. Waktu perlahan berlalu. Saat matahari perlahan terbenam di tanah, jalan bawah tanah berangsur-angsur menjadi gelap. Dunia bawah tanah menjadi gelap jauh lebih awal daripada dunia bawah tanah. Suara apa? Tempat hantu ini benar-benar tidak berhenti. Hari mulai gelap, mungkinkah itu pencuri? Beberapa warga mendengar langkah kaki di jalan. Setelah ragu, dia memilih untuk menutup jendelanya rapat-rapat tanpa ragu-ragu. Jalan bawah tanah di malam hari, karena tidak ada resimen polisi militer yang berpatroli, adalah dunia gangster bawah tanah. Ini juga merupakan waktu paling gelap di jalan bawah tanah. Oleh karena itu, pada malam hari, warga akan menutup pintu gerbangnya rapat-rapat. Bahkan jika seseorang dibacok sampai mati di jalan, mereka tidak memiliki niat sedikit pun untuk berpartisipasi. Oleh karena itu, ketika mendengar pergerakan di jalan, reaksi pertama mereka adalah menutup pintu dan jendela. Suara apapun yang tidak biasa akan membuat jantung mereka berdebar-debar. Di lingkungan bawah tanah yang sudah menindas, semangat banyak orang agak tidak normal. Segera, di tim asli beranggotakan 5 orang, hanya Lin Yan dan Levi yang masih berlari. Adapun 3 lainnya, mereka sudah lama dibuang oleh mereka berdua. Levi melihat punggung Lin Yan yang menghilang, dan melangkah dengan keras. Dia sudah basah kuyup oleh keringat, dan langkahnya melambat. Kaki mulai melemah. Namun Levi masih belum memiliki ide untuk menyerah. Karena Lin Yan masih berjalan. Di depan, Lin Yan berlari dengan tidak tergesa-gesa, wajahnya dipenuhi keringat. Gila, merasakan makanan di perutnya dikonsumsi dengan cepat, kaki Lin Yan yang sedikit pegal dan bengkak menjadi kuat kembali. Dia keluar untuk berolahraga terutama untuk meningkatkan tingkat konsumsi makanan. Yang kedua adalah berolahraga. Panel sistem. Pembawa acara, Lin Yan. Dunia saat ini, serangan terhadap Titan. Konstitusi, 1.3. Poin, 0,10%. Keahlian, memasak LV0, melawan LV0, menempa LV0. Melihat panel sistem, Lin Yan menemukan bahwa kemajuan poinnya telah meningkat dari sebelumnya 1,5% menjadi 10%. Setelah berolahraga beberapa hari terakhir, peningkatan poin meningkat pesat. Pada malam hari, jalan bawah tanah gelap gulita. Di kota bawah tanah ini, cahaya redup terlihat dari tertutupnya pintu dan jendela penghuninya. Lin Yan duduk di depan pintu bentengnya. Keringat perlahan mengeringkan wajah cerahnya, dan udara kusam di tanah berbau lebih asin. Dia adalah orang pertama yang berlari kembali ke mal bawah tanah. Jalan bawah tanah dibangun oleh keluarga kerajaan untuk menghindari Titan, namun ditinggalkan karena perdamaian untuk waktu yang lama. Namun meski sepi, luas jalan bawah tanah tersebut tidak sedikit. Ini adalah kota besar yang sepi.
Jadi berlari satu putaran tidaklah sesederhana itu. Lama setelah Lin Yan kembali, Levi dan yang lainnya tersandung kembali satu demi satu. Ketika beberapa orang kembali ke benteng, mereka sudah kelelahan seperti anjing mati. Ho ho, satu demi satu, mereka tergeletak di tangga di depan benteng sambil terengah-engah, dan mereka bahkan tidak memiliki kekuatan untuk bergerak. Melihat orang-orang yang kelelahan di sekitarnya, Lin Yan tahu bahwa jalan masih panjang untuk melatih bawahan ini. Bos, beri aku handuk. Oke, Isabel keluar dari kamar, memegang handuk panas, dan menyerahkannya kepada Lin Yan dengan hormat. Lin Yan melirik Isabel, lalu mengambil handuk dan merespons sedikit. Lalu bersihkan noda keringat di wajah Anda. Lin Yan cukup puas dengan kepintaran dan kehati-hatian Isabel. Tidak lama setelah dia kembali, Fran yang diam-diam mengawasi Isabel, melaporkan kepadanya tentang situasi Isabel. Dalam laporan tersebut, dia mengetahui beberapa kinerja Isabel. Setelah mengetahui bahwa tidak ada yang salah dengan penampilan Isabel, ekspresi dingin Lin Yan terhadap Isabel sedikit mereda. Melihat Lin Yan mengambil handuk, ekspresinya tidak lagi sedingin sebelumnya. Isabel yang sudah mandi dan berganti pakaian bersih mau tidak mau merasa senang. Senyum tipis muncul di wajahnya. Menyegarkan. Isabel yang awalnya sangat imut, kini menjadi lolita kecil seperti boneka porselen. Meskipun dia tampak agak kekuningan karena kelaparan jangka panjang, dia masih bisa dilihat sebagai embrio kecantikan. Dari sudut pandang Isabel, meski Lin Yan terlihat galak saat mendekati Lin Yan. Tapi Isabel bisa merasakan ketenangan pikiran yang dibawa Lin Yan kepada semua orang sebagai bos mereka. Sepertinya selama dia duduk di sana, dia bisa tenang meski dia tidak melakukan apapun. Hal ini mungkin karena Lin Yan bisa mendapatkan makanan untuk banyak anak, dan rasa percaya diri yang selalu terpancar. Kali ini, Lin Yan tidak hanya keluar untuk menjual gula, dia juga memperhatikan situasi di luar. Ini masih merupakan periode yang relatif damai. Setidaknya 3 tembok luar, Lilia, Rose, dan Hina, belum dibangun. Masih ada waktu sebelum Titan itu muncul. Dan dia dapat memanfaatkan waktu langka ini untuk meningkatkan kekuatannya secepat mungkin. 2 bulan kemudian, Blok Timur Jalan Bawah Tanah. Jalan komersial. Tidak peduli seberapa miskin suatu tempat, akan ada tempat yang kaya, dan hal yang sama berlaku untuk jalan komersial bawah tanah. Ini adalah wilayah pedagang bawah tanah, yang menjadi sumber kehidupan ekonomi bawah tanah. Jalan bawah tanah adalah tempat paling kacau di ibu kota kekaisaran, dan tidak hanya bagian bawah kerajaan yang tinggal di sini. Terlebih lagi, ada banyak keburukan yang tidak bisa dilihat secara kasat mata dan sangat lazim di sini. Seperti perdagangan budak, seperti kasino bawah tanah, arena pertarungan, bahkan beberapa transaksi selundupan. Oleh karena itu, selain minimnya sinar matahari, kemakmuran jalan niaga bawah tanah tidak jauh berbeda dengan di darat. Di jalan, Isabel dengan pakaian baru mengikuti Lin Yan. Dalam 2 bulan, di bawah pengaruh sistem, tinggi badan Lin Yan telah tumbuh pesat, setidaknya 1,7 meter. Meski alisnya masih terlihat kekanak-kanakan. Namun dilihat dari tinggi badannya saja, Lin Yan sudah menjadi seorang pemuda. Bos, apa yang kita lakukan di sini? Berbeda dengan tunduk di depan Lin Yan 2 bulan lalu. Setelah 2 bulan akur, Isabel tidak lagi takut pada Lin Yan seperti dulu. Ini lebih merupakan semacam keintiman dan rasa hormat. Sekarang dia telah benar-benar menghilangkan penampilan kurusnya sebelumnya, dan wajahnya menjadi lebih kemerahan. Benar-benar hilang dari tampilan kuning dan tipis sebelumnya. Kelihatannya jauh lebih encer dari sebelumnya. Mendengar perkataan Isabel, Lin Yan berhenti melihat sekeliling. Dia mengenakan pakaian yang sangat dewasa hari ini, dengan pakaian mewah dan temperamen percaya diri. Sepertinya seorang bangsawan. Aku akan membeli toko. Dengan adanya toko, akan lebih mudah bagi kita untuk menjual barang di masa depan. Setelah setengah tahun menabung, Lin Yan sudah memiliki banyak tabungan di tangannya. Ada lebih dari 200 koin emas. Ini adalah jumlah uang yang sangat besar. Bagi orang awam, mereka mungkin tidak bisa memuji 10 koin emas setelah mengumpulkannya seumur hidup. 1 koin emas dapat ditukar dengan 10 koin perak, 100 koin tembaga, dan 1000 koin baja. Lebih dari 200 koin emas setara dengan lebih dari 200.000 koin baja. Lin Yan telah mendapatkan 200.000 koin baja selangkah demi selangkah dari 10 koin baja awal.
200.000 koin baja di jalan komersial bawah tanah setara dengan tabungan pengusaha bawah tanah biasa. Namun, membeli toko yang besar dan berlokasi strategis saja masih belum cukup. Jadi Lin Yan datang ke sini kali ini dengan tujuan yang jelas, hanya membeli toko yang lebih kecil. Ia yakin bisa memiliki toko kedua dalam waktu dekat. Beli toko. Bos, kamu tidak bercanda. Mata Isabel penuh rasa tidak percaya saat mendengar kata-kata Lin Yan. Dia sudah lama tinggal di pusat perbelanjaan bawah tanah, tentu saja dia tahu betapa mahalnya toko-toko komersial jalanan di pusat perbelanjaan bawah tanah. Itu adalah sesuatu yang hanya berani dipikirkan oleh tuan-tuan terhormat. Lin Yan mengabaikan keributan Isabel, dan berjalan cepat ke jalan komersial. 3 hari kemudian, jalan bawah tanah timur. Sebuah persegi yang telah dibersihkan sangatlah bersih karena sebuah balok diproyeksikan dari dalam tanah. Di sini terlihat jauh lebih terang dibandingkan area gelap lainnya. Ini adalah basis pelatihan tim Lin Yan. Seluruh tempat latihan sangat luas, dengan panjang dan lebar sekitar 2 hingga 300 meter. Di depan tempat latihan terdapat platform batu yang tingginya sekitar 1 meter dan panjang serta lebarnya lebih dari 8 meter. Lin Yan berdiri di platform tinggi tanpa ekspresi di wajahnya. Namun dia hanya berdiri di sana dengan acuh tak acuh, dan puluhan anak yang hadir dapat merasakan bahwa dia penuh dengan keagungan. Bahkan ketika ia sesekali melirik ke arah penonton dengan tatapan mata tenang, hal itu membuat banyak anak merasakan rasa takut. 50 anak ini baru-baru ini direkrut oleh Lin Yan. Setelah memindai selama seminggu, saya melihat semua anak berdiri tegak. Suara dingin Lin Yan terdengar. Makanan pagi ini sangat kaya, tidak hanya hari ini, tapi juga di masa depan. Satu-satunya tujuanmu di sini adalah untuk melatih dan meningkatkan kekuatanmu. Namun, di sini saya tidak membuang sampah. Jika Anda tidak memenuhi persyaratan saya, atau tidak memiliki kepercayaan diri untuk memenuhi persyaratan saya, Anda dapat pergi sekarang. Tugas Anda hari ini adalah berlari mengelilingi tempat latihan ini, sampai saya berhenti, dan orang terakhir tidak punya makanan. Apakah Anda mendengar saya dengan jelas? Petik 2. Dengarkan dengan jelas. Iya, oke. Jawaban yang tersebar terdengar sesekali, dan semua orang yang sudah sedikit takut pada Lin Yan menjadi lebih ketakutan saat ini. Rupanya mereka sedikit terkejut dengan perkataan Lin Yan. Segalanya adalah segalanya bagi anak yatim piatu yang direkrut oleh Lin Yan. Jadi mereka mengerahkan banyak energi di dalam hati mereka. Lin Yan dapat melihat bahwa mata beberapa anak mulai menunjukkan keganasan yang tidak biasa. Meski ke-50 anak ini semuanya berusia sekitar 10 tahun, mereka adalah anak yatim piatu yang mampu bertahan hidup di tempat gelap seperti mall bawah tanah. Secara alami, saya mengerti apa yang dimaksud Lin Yan dengan tidak membuang sampah. Anak yatim piatu yang bisa hidup sampai usia 10 tahun, jelas tidak sederhana. Mereka lebih tahu dan paham tentang hukum rimba. Di masa lalu dalam kehidupan mengemis, saya juga mengalami banyak hal merampok orang lain atau dirampok. Jadi mereka memandang orang-orang di sekitar mereka dengan sikap bermusuhan. Aku mendengarmu, jangan lari. Lin Yan berteriak keras, langsung mengejutkan banyak anak. Segera, seorang anak dengan reaksi cepat mengangkat kakinya dan berlari cepat, dan semua orang di belakang mengikutinya. Ho, lebih dari 50 anak berlari kencang di sekitar tempat latihan, dan satu putaran jaraknya sekitar 1000 meter. Meski banyak anak yang terbiasa menderita, mereka semua adalah orang-orang yang mampu menanggung kesulitan dan bertahan dalam kerja keras. Namun, karena kekurangan gizi dan kekurusan dalam jangka panjang, mereka kehabisan napas dalam waktu kurang dari 1 putaran, dan kecepatan mereka sudah melambat. Tapi di bawah tatapan mata Lin Yan yang dingin, tidak ada yang berani berhenti, tapi lari pada dasarnya berubah menjadi jalan cepat. Saat Lin Yan sedang memindai situasi di lapangan, perintah sistem yang telah lama hilang terdengar di benaknya. Ding! Selamat kepada tuan rumah, kemajuan poin telah mencapai 100%, dan 1 poin telah diperoleh. Setelah hampir 3 bulan, Lin Yan mendapat 1 poin lagi. Hampir tanpa berpikir panjang, Lin Yan mengambil keputusan untuk menambah poin. Dia memilih untuk menambahkan beberapa skill bertarung. Tambahkan beberapa keterampilan bertarung. Saat Lin Yan secara sadar membuat pilihan, suara sistem terdengar lagi. Ding! Selamat kepada tuan rumah, keterampilan bertarung Anda telah ditingkatkan ke LV1,
dan Anda telah memperoleh pengalaman bertempur selama 10 tahun. Pembawa acara, Lin Yan. Dunia saat ini, serangan terhadap Titan. Konstitusi, 1.4. Poin, 00%. Keahlian, melawan LV1, menempa LV0, memasak LV0, perangkat seluler 3 dimensi LV0. Setelah menghabiskan poin yang baru dihasilkan, keterampilan bertarung Lin Yan juga meningkat dari LV0 ke LV1. Saat peningkatan selesai, Lin Yan merasakan sejumlah besar kenangan pertempuran tiba-tiba muncul di benaknya. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa pemahamannya tentang pertarungan telah berubah. Tampaknya otot dan instingnya juga memiliki sesuatu yang lebih. Jika sebelumnya Lin Yan hanyalah orang biasa, jadi sekarang dia telah mencapai keterampilan bertarung tingkat pertama, dia setidaknya bisa dianggap sebagai veteran biasa dengan efektivitas tempur. Setelah menambahkan poin, Lin Yan melihat ke arah tempat latihan. Berbeda dengan lebih dari 50 pendatang baru, ketiga Levi sedang melakukan pelatihan tambahan. Dibandingkan 3 bulan lalu, Levi dan lainnya tak lagi kurus seperti dulu. Kurus. Intensitas latihan beberapa dari mereka juga meningkat pesat, setidaknya 2 kali lipat dibandingkan 3 bulan lalu. Namun asupan makanan masyarakat juga meningkat pesat. Agar tubuh mereka dapat mendukung intensitas latihan yang begitu kuat, Lin Yan selalu bermurah hati dengan makanan. Selama tidak disia-siakan, bisa kenyang. Kini anggota inti bawahannya tidak bertambah dibandingkan sebelumnya, melainkan mengalami penurunan. 2 dari 5 orang sebelumnya dilatih olehnya untuk memimpin bengkel kecilnya karena tidak mampu mengimbangi intensitas latihan. Hanya Levi, Isabel, dan Fran yang tersisa. Meskipun mereka yang dilatihnya untuk menjalankan toko juga perlu mengikuti pelatihan. Namun dibandingkan trio Levi, intensitasnya tidak begitu tinggi. Segera hari itu berlalu, dan seluruh tempat latihan menjadi gelap. Sinar cahaya yang menerangi tempat latihan sebelumnya menghilang sejak lama. Hampir 70% anak-anak di tempat latihan pingsan karena terlalu lelah. Dari belasan anak yang tersisa, tidak ada satupun yang mampu berdiri. Mereka semua berjuang untuk bergerak di tanah. Mereka sangat takut diusir. Setelah datang ke kelompok berburu bawah tanah Lin Yan, mereka merasa kenyang untuk pertama kalinya. Daging untuk pertama kalinya. Jadi mereka semua ingin tetap berada dalam tenggat waktu 1 bulan yang ditetapkan oleh Lin Yan. Oke, berhenti. Suara Lin Yan terdengar di tempat latihan. Selusin anak yang masih bergerak di tanah tergeletak di tanah tanpa bergerak ketika mendengar kata-kata Lin Yan. Lelah dan pingsan. Waktu berlalu, sebulan kemudian. Jalan komersial bawah tanah tetap semarak seperti biasanya. Orang-orang dari kelas yang berbeda berjalan bola-balik di jalanan. Perbedaannya mungkin adalah para bangsawan dan pengusaha bawah tanah sedang duduk di gerbong mewah. Di tempat yang tidak mencolok di mal bawah tanah, sebuah toko kecil dibuka. Tokonya tidak besar, tapi sangat bersih dan rapi. Selain itu, toko tersebut hanya menjual beberapa barang utama saja. Tidak bersemangat untuk memajang semua produk seperti toko lain. Oleh karena itu, tampilannya sangat berbeda dari toko biasa. Meski kecil, namun tidak ramai. Ini adalah toko pertama Lin Yan di mal bawah tanah. Barang utama yang dia jual adalah wine, dan ada beberapa barang yang tidak tersedia di jalan bawah tanah, seperti permen malt yang dia jual sebelumnya. Setelah memiliki toko, karena alasan perpajakan, sebagai pemilik toko, dia dapat memperoleh perlindungan dari resimen polisi militer kerajaan. Dibandingkan dengan warga sipil biasa, jaminannya lebih banyak. Lin Yan duduk di toko dan membaca buku. Karena masih belum ada calon yang cocok untuk datang ke toko tersebut, sehingga dia hanya bisa datang sendiri. Maaf, bagaimana cara menjual anggur ini? Ketika Lin Yan sedang membaca buku, sebuah suara yang dalam terdengar. Lin Yan mengangkat kepalanya, kumis dan kepala botak, seorang pria berusia 50-an muncul di matanya. Pada lencana yang ditempelkan pada seragam militer kuning muda di tubuhnya terdapat mawar berduri di dekat jendela. Ini adalah pola lambang unik Korps Garnison. Implikasinya adalah duri yang ditempelkan pada dinding untuk melawan penyusup. Doto Pixis, panglima tertinggi di tengah dan selatan di buku aslinya.